Good morning, the Honorable Examiners and Supervisor of this final assignment. Good morning, and also to all of the audience who has come in this room. In this special occasion, let me introduce myself. My name is Dito Dwi Putra Paseru, a student of Urban and Regional Planning Department, Faculty of Engineering, Universitas Hasanuddin, with student number D101191064 from Housing and Settlement Laboratory. I would like to thank to the supervisor and the examiner who has given me an opportunity to present about my thesis with the title Mitigation Disaster of Abrasion Prone Area in the Coastal Settlement Area of Tanjung Bayang, Makassar City. This final assignment supervised by Mrs. Dr. Insinyur Wiwi Wahidah Osman STMT and Mr. Dr. Engineering Abdul Rahman STMSC. And also thanks to all of the audience for attending my presentation today. Well, my thesis consists of 5 chapters. The first is introduction, second is literature review, third is research methodology, fourth finding and discussion, and the last is conclusion and suggestion. Okay, and before we start, let me use bahasa to present my final assignment. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Mitigasi Bencana Kawasan Rawan Abrasi di Kawasan Permukiman Pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Baik, untuk yang pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakangnya Pantai Tanjung Bayang merupakan salah satu pantai yang mengalami degradasi berupa uh, abrasi di pantai selatan Makassar, selain pantai Akarena dan Pantai Losari, di mana ketiga pantai ini merupakan daerah berpasir dengan tingkat kemungkinan abrasi tinggi karena ketiga daerah tersebut terdapat porositas tinggi. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik angkutan sedimen, di mana ini juga mempengaruhi kejadian di mana angkutan sedimen di Pantai Tanjung Bunga, Pantai Akarena, dan Tanjung Bayang banyak terakumulasi di Pantai Losari dan juga di daerah pelabuhan. Kemudian untuk permasalahan abrasi yang terjadi di pesisir Tanjung Bayang ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Untuk tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi kondisi fisik kawasan di permukiman pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kerawanan abrasi di permukiman pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Dan yang ketiga yaitu menyusun arahan mitigasi bencana abrasi di permukiman pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Kemudian untuk kerangka penelitian, di mana untuk isu dan masalah seperti yang telah dijelaskan tadi, di mana pantai ini mengalami degradasi berupa abrasi. Selain itu, untuk landasan teorinya sendiri itu dari yang pertama dari Jurnal Spasial volume 6 nomor 1 tahun 2019, kemudian dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian dari Jurnal Kelautan volume 15 nomor 2 tahun 2022, serta dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsiah volume 1 nomor 1 tahun 2016, di mana untuk outputnya sendiri nanti akan ada arahan mitigasi bencana abrasi di permukiman pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Kemudian selanjutnya yang merupakan lokasi penelitian, di mana lokasi penelitian ini berada di permukiman pesisir Tanjung Bayang yang terdapat di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian untuk pinjaman pustaka, di mana perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kemudian 5 elemen utama untuk 5 elemen ekistik yaitu alam, manusia, masyarakat, lingkungan, dan jaringan, di mana konsep ini diajukan oleh Doxiadis dan dalam dari 2016. Kemudian untuk SIG merupakan teknologi yang dapat membantu untuk memudahkan memetakan suatu daerah dan membantu manusia untuk memecahkan berbagai permasalahan. Dan yang terakhir yaitu mitigasi bencana merupakan upaya sistematik untuk analisis resiko bencana secara struktural maupun non-struktural. Untuk metode penelitian, di mana untuk tujuan pertama yaitu terdiri dari 2 variabel, yaitu karakteristik permukiman dan juga kondisi fisik kawasan, di mana untuk indikator dari karakteristik permukiman ini yaitu fungsi bangunan, kondisi bangunan, bahan atap bangunan,
tingkat pendidikan, serta tingkat perekonomian masyarakat, di mana outputnya ini merupakan peta dan data karakteristik permukiman. Selanjutnya untuk kondisi fisik kawasan yaitu perubahan garis pantai, di mana outputnya itu adalah peta perubahan garis pantai. Kemudian mengidentifikasi tingkat kerawanan abrasi di permukaan pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar, di mana variabel penelitiannya eh, merupakan pola permukiman dan juga tingkat kerawanan abrasi, di mana indikatornya untuk pola permukiman yaitu sarana dan juga orientasi permukiman, serta untuk tingkat kerawanan abrasi itu ada material penyusun pantai, tutupan vegetasi, morfologi garis pantai, tinggi gelombang, perubahan garis pantai, kemiringan pantai, spot hunian, dan juga arus. Dan kemudian untuk penelitian ketiga, tujuan penelitian ketiga, yaitu menyusun arahan mitigasi bencana abrasi, eh, di mana outputnya ini merupakan arahan mitigasi bencana abrasi dan juga peta arahan mitigasi bencana abrasi. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu kondisi fisik kawasan, di mana variabel pertama itu karakteristik permukiman, di mana yang pertama untuk indikatornya itu fungsi bangunan. Jadi berdasarkan hasil survei dapat dilihat bahwa pada peta untuk mayoritas fungsi bangunan yang ada di pesisir ini merupakan bangunan rumah dan juga villa. Kemudian untuk kondisi bangunan, untuk rumah kondisi bangunan pada permukiman ini itu didominasi oleh bangunan non permanen, yaitu sebanyak 61% dari total keseluruhan bangunan yang ada. Kemudian untuk bangunan permanen terdapat 24% dan bangunan semi permanen terdapat 15% dari keseluruhan bangunan yang ada. Kemudian untuk tingkat ekonomi masyarakat, untuk pekerjaan masyarakat itu didominasi sebagai buruh bangunan, yaitu sebanyak 44% dari keseluruhan masyarakat yang bekerja di permukiman pesisir Tanjung Bayang. Kemudian untuk penghasilan terbanyak yaitu berada di range 500.000 sampai 3.199.000, di mana untuk penghasilan ini bisa dilihat bahwa penghasilan ini di bawah UMR untuk Sulawesi Selatan, di mana bisa dikatakan bahwa masyarakat yang ada di sini memiliki penghasilan menengah ke bawah. Dan juga untuk tingkat pendidikan masyarakat, paling banyak itu didominasi oleh lulusan SMA sederajat sebanyak 36%, kemudian diikuti oleh lulusan SD sederajat yaitu sebanyak 33% dari keseluruhan masyarakat yang ada yang berada di atas 18 tahun. Kemudian untuk variabel kedua yaitu kondisi fisik kawasan, di mana indikatornya merupakan perubahan garis pantai. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat perubahan garis pantai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data ini diambil menggunakan citra satelit Google Earth, di mana eh, perubahan ini bisa dilihat bahwa terjadi kemunduran garis pantai pada tahun 2018 hingga ke tahun 2022. Kemudian untuk tujuan penelitian kedua yaitu tingkat kerawanan abrasi, di mana ditinjau juga berdasarkan pola permukimannya untuk sarana dan juga orientasi permukiman. Untuk sarana di sini terdapat 3 sarana pada wilayah ini. Yang pertama yaitu terdapat masjid sebagai sarana peribadatan, yaitu Masjid Baitur Rahim Tanjung Bayang. Kemudian ada sarana pendidikan yaitu TK Gama Deceng, dan juga ada tempat parkir untuk yang berada di wilayah ini. Kemudian untuk orientasi permukiman bisa dilihat bahwa untuk pusat permukiman berada pada bagian utara di wilayah penelitian. Kemudian untuk yang kedua itu mengukur indeks kerawanan abrasi, di mana untuk tingkat kerawanan abrasi ini diukur menggunakan 8 indikator, kemudian di overlay menggunakan aplikasi ArcGIS. Antara lain ada material penyusun pantai, tutupan vegetasi, perubahan garis pantai, kemiringan pantai. Kemudian bisa dilihat ini merupakan peta-peta yang digunakan untuk overlay. Selanjutnya ada morfologi garis pantai, spot hunian, kemudian tinggi gelombang, di mana tinggi gelombang ini diukur berdasarkan tinggi gelombang 5 tahun terakhir. Kemudian untuk kecepatan arus juga untuk ya ini yang merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Jadi berdasarkan hasil overlay 8 indikator maka didapatkan tingkat kerawanan abrasi sedang dan juga tinggi di pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Kemudian untuk tujuan penelitian ketiga yaitu arahan mitigasi bencana abrasi. Di sini merupakan mitigasi yang pertama itu mitigasi struktural, yaitu melalui penanaman tanaman
cemara udang untuk yaitu menggunakan metode vegetatif, di mana bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah kondisi existing dan sebelah kanan adalah untuk perencanaan ilustrasi penanaman tanaman cemara udang. Jadi untuk tanaman cemara udang ini cukup efektif untuk dilakukan pada pantai yang memiliki tipologi berpasir. Kemudian itu pengaplikasian geotextile tube. Jadi geotextile tube ini untuk memulihkan pantai yang mengalami erosi, di mana terletak di belakang struktur dengan harapan terbentuknya tombolo atau sedimentasi atau juga lahan timbul yang ada di mana selain menahan eh, kecepatan gelombang yang menghantam ke bagian daratan, geotextile tube ini juga bisa membentuk sedimentasi atau lahan timbul di pesisir pantai. Kemudian ini merupakan peta arahan mitigasi bencana abrasi di permukiman pesisir Tanjung Bayang untuk mitigasi struktural. Jadi ini merupakan lokasi untuk penempatan geotextile tube dan juga lokasi untuk area vegetasi untuk penanaman tanaman cemara udang. Kemudian selanjutnya untuk mitigasi non-strukturalnya, bisa dilihat ini merupakan peta di mana bangunan yang terdapat pada area sempadan pantai, yaitu diukur 100 meter dari garis pantai. Jadi untuk mitigasi non-strukturalnya itu berupa pembuatan arahan zonasi untuk sempadan pantai di mana ini disesuaikan dengan RT RW Provinsi Sulawesi Selatan pada pasal 42 ayat 2 di mana batas sempadan pantai ini minimal 100 meter dan di mana penetapan yang kurang dari 100 meter itu bisa dengan ketentuan wajib menerapkan pedoman bangunan bencana yang bisa terus-menerus mampu menjaga keberlanjutan ekosistem yang selaras dengan fungsi lingkungan sosial dan ekonomi setempat. Kemudian pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat ini penting juga dilakukan sehingga saat terjadi bencana itu masyarakat sudah siap untuk menghadapi bencana yang ada. Jadi berdasarkan hasil observasi ini bisa dilihat bahwa masyarakat itu cukup panik saat ada gelombang tinggi yang terjadi pada di Pantai Tanjung Bayang, Kota Makassar, sehingga terlihat bahwa masyarakat ini belum siap saat adanya bencana yang datang. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan pertanyaan pertama yaitu, jadi kondisi fisik kawasan pada permukiman pesisir ini meliputi karakteristik permukiman dan juga kondisi fisik, di mana untuk rumah pada permukiman ini didominasi oleh rumah permanen dan masyarakat ini pada perempuan ini dominasi penghasilan 500.000 sampai dengan 3.199.000 pekerjaan sebagai buruh bangunan dan juga lulusan SMA. Jadi berdasarkan hasil pengamatan bisa dilihat bahwa terjadi degradasi berupa kemunduran garis pantai di permukiman pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil overlay, itu didapatkan tingkat kerawanan abrasi sedang dan juga tinggi di permukiman pesisir Tanjung Bayang, Kota Makassar, termasuk di pusat permukiman yang ada dan sarana yang ada. Dan yang kesimpulan untuk pertanyaan ketiga yaitu, jadi berdasarkan hasil penelitian 1 dan 2, maka disusun arahan mitigasi bencana abrasi berupa mitigasi struktural dan non-struktural. Jadi mitigasi struktural ini berupa pengaplikasian geotextile tube dan juga dengan metode vegetatif dengan penanaman tanaman cemara udang. Sedangkan untuk mitigasi non-strukturalnya itu berupa kajian peraturan mengenai zonasi sebaran pantai dan juga pelatihan mitigasi bencana. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.